Apakah kamera ini bisa melimbah Sony A7 Mark III? Tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, intro dulu. Halo guys, welcome back to my channel. My name Arya, bersama gue Arya. Di video kali ini gue bakalan ngebahas kamera yang ya sensornya itu APS-C, yaitu Canon EOS R7 atau Canon EOS R7. Nah, kamera ini tuh peluncurannya sebenarnya bareng sama Canon EOS R10 ya guys ya. Kemarin tuh gue bahas, dan kalau misalkan kalian mau lihat spesifikasi dari R10 nya gua udah bikinin videonya ya guys ya kemarin. Nanti gua cantumin linknya ada di deskripsi ya guys ya. Dan di video kali ini gua bakalan bahas ya guys ya untuk kamera yang sejenisnya, yaitu Canon EOS R7 ya guys ya. Nah, kamera ini tuh sebenarnya harganya agak jauh berbeda ya guys ya. Kalau kamera yang kemarin tuh R10 itu harganya itu di kisaran 14 jutaan, tapi kalau ini di kisaran 20 jutaan ya guys ya. Dan ya kayak gitu. Dan untuk kameranya ini sendiri dia itu memiliki sensor APS-C ya guys ya. Jadi ya cukup ringan dan kecil kayak kamera R10 nya itu, R10 itu ya guys ya, yang kemarin gue bahas. Dan kalau misalkan kalian tertarik dengan konten teknologi fotografi dan videografi atau yang berkaitan dengan teknologi fotografi dan videografi, gak usah ragu untuk subscribe channel ini dan like serta nyalakan tombol loncengnya, karena channel ini membahas ketiga hal tersebut, yaitu teknologi fotografi dan videografi tentunya. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram gua My Name Arya ya guys ya, karena di sana juga membahas tentang teknologi fotografi dan videografi ataupun hal-hal yang menarik atau update-update tentang video-video atau konten-konten di channel ini ya guys ya. Dan ya tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, untuk tahun perilisannya dia itu dirilis pada tahun 2022 ya guys ya. Cukup mudah banget untuk di tahun 2023. Sekarang kan tahun 2023, berarti masih ada 1 tahunan, malah nggak ada 1 tahunan ya guys ya kayaknya. Dan ya cukup mudah banget, dan pasti fitur-fiturnya cukup lengkap untuk di tahun sekarang. Jadi ya worth it ya guys ya, kayak kamera kemarin tuh yang gue bahas Canon EOS R10 yang adiknya itu ya guys ya. Dan ya untuk sensornya dia itu memakai sensor APS-C. Tadi gue bilang pakai sensor APS-C. Untuk Canon EOS R10 juga itu kan pakai sensor APS-C. Dan dia itu dibekali dengan 33 megapiksel ya guys ya. Jadi udah cukup banget, udah gede banget ya guys ya. Kalau yang R10 kemarin tuh di 24 megapiksel, kalau ini dinaikin lagi, dan harganya juga yang pasti dinaikin ya guys ya. Jadi 33 megapiksel, dan untuk di tahun sekarang udah cukup banget ya guys ya. Apalagi itu 33 megapiksel. Untuk ukuran sensornya sendiri dia itu memiliki ukuran sensor 12,2 kali 14,8 mm ya guys ya. Jadi itu kayaknya sih ukuran sensornya itu kayak R10 ya guys ya, kalau gue ingat ya guys ya. Untuk perekaman videonya dia itu bisa di 4K ya, 4K ya guys ya, kayak yang Canon EOS R10 kemarin di 4K, dan dia itu bisa di 60 fps. Cuman sayangnya dia itu crop ya guys ya, tapi masih mending lah 60 fps. Dan gua sih sebenarnya nggak sering-sering memakai 4K ya guys ya, jadi jarang banget pakai 4K. Dan ya menurut gua sih worth it juga ya guys ya, mungkin bakalan dipakai buat sinematik atau yang lainnya. Dan untuk yang Full HD atau 1080p dia itu memakai fps 120 fps ya guys ya. Jadi dia itu udah pakai 120 fps ya guys ya untuk Full HD nya. Jadi kalian itu bisa slow-mo terserah kalian ya guys ya. Dan untuk ISO nya dia itu berada di 51.200 ISO nya ya guys ya. Jadi kayak kamera Canon EOS R10 kemarin ya guys ya. Jadi kedua kamera ini tuh gak jauh berbeda, tapi ya ada perbedaannya, dan harganya juga pasti ada perbedaannya ya guys ya. Jadi 51.200 ribu ya guys ya untuk ISO nya. Jadi udah lumayan cukup tinggi gitu, padahal udah tinggi banget ya guys ya.
setelah itu ada format gambarnya ya guys ya. Format gambar yang dipakai ini tuh bisa RAW dan JPEG ya guys ya. Jadi kalian kalau pakai RAW itu bisa ngotak-atik sendiri, bisa diedit sendiri untuk gambarnya ya guys ya. Kalau pakai JPEG itu ya udah murni, nggak bisa diapa-apain ya guys ya. Jadi kayak gitu cuy. Dan untuk layarnya sendiri dia itu bisa variangle, jadi flip variangle 360 derajat ya guys ya. Dan setelah itu dia itu bisa touchscreen ya guys ya, dan live view ya guys ya. Untuk touchscreennya ini ya menurut gua udah wajar di harga segini, di harga 20 jutaan ya guys ya. Dan untuk untuk layarnya juga dia itu memiliki ukuran 3 inci ya guys ya. Jadi ya wajar-wajar aja lah, masih standar kamera zaman sekarang ya guys ya, masih 3 incian untuk kamera sekarang. Untuk prosesornya sendiri dia itu memakai prosesor Digit X ya guys ya. Jadi prosesornya itu sama kayak yang Canon EOS R10 itu ya guys ya. Dan prosesor Digit X juga dipakai di kamera R5 ya guys ya, atau R5 ya guys ya, yang harganya itu sempet gua review itu di 80 jutaan ya guys ya. Jadi itu tinggi banget, bisa buat beli mobil bekas kalau kalian nemu mobilnya ya guys ya. Untuk berat kamera ini dia itu di 617 gram ya guys ya. Ya agak mirip-mirip kayak kamera Canon yang sebelumnya ya guys ya. Ya ini sebenarnya malah mirip kayak DSLR ya guys ya untuk beratnya dan kamera-kamera yang lainnya. Untuk yang kemarin gua review, seingat gue ya guys ya, seingat gua kalau misalkan ada kesalahan ya tolong dikoreksi di kolom komentar, kalian bisa bantu koreksi ya guys ya. Dia ini di 400 graman untuk yang R10 itu ya guys ya. Kalau untuk yang sekarang di 613 graman ya guys ya. Dan untuk ukuran bodi kamera ini dia itu bisa di 132 kali 90,4 kali 91,7 mm ya guys ya. Jadi ya menurut gua cukup compact lah ya guys ya, cukup ya standar kamera sekarang ya guys ya. Jadi ya lebih kecil gitulah ya guys ya. Dan untuk fitur-fitur dari kamera ini dia itu mempunyai fitur WiFi, Live View, terus ada USB. Dan untuk kalian yang suka ngevlog gitu atau yang suka bikin video, kalian itu bisa pakai mic eksternal ya guys ya. Jadi kalian tinggal colok aja dari kamera ini, udah ada lubang portnya untuk mic. Setelah itu ada GPS dan USB ya guys ya. Ya jadi kayak gitu. Dan itu adalah review singkat spesifikasinya ya guys ya. Oh iya, untuk yang kamera ini dia itu tidak mempunyai flash ya guys ya, built-in flash itu tidak punya ya guys ya. Jadi ya wajar-wajar aja untuk kamera sekarang, apalagi mirrorless. Tapi untuk yang Canon EOS R10 itu mempunyai built-in flash ya guys ya. Jadi dia itu punya flash eksternal, flash internal maksudnya. Jadi ya kayak gitu, sorry kalau gua ngomongnya itu belepotan ya guys ya. Dan ya kayak gitu untuk review dari body kamera ini ya guys ya. Dan sekarang gua bakalan review dari lensanya ya guys ya. Ya apa jadinya kalau kamera tanpa lensa dan lensa tanpa kamera ya guys ya. Dan untuk lensanya ini memakai lensa RFS ya guys ya. Jadi untuk mirrorless dari Canon itu ada dua macam ya guys ya. Ada yang IFM tapi gua gak bahas IFM. Setelah itu ada RF dan RFS. Yang terkenal itu RF ya guys ya. Setelah itu RF itu kan pakainya sensor full frame ya guys ya. Tapi kalau APS-C itu udah ada lagi RFS ya guys ya. Untuk dulunya itu yang APS-C mirrorless Canon itu pakainya IFM, tapi kalau sekarang diganti pakai RFS. Ya nggak diganti sih, cuman ada terbarunya lagi gitu ya guys ya. Dan untuk lensa kitnya dia itu membawakan lensa RFS 1845 f4 STM ya guys ya. Jadi kayak gitu untuk spesifikasi dari bodi kameranya sama lensa kameranya juga ya guys ya. Jadi kayak gitu. Dan ya sorry banget kalau misalkan gua ngomongnya agak belepotan.
Dan untuk harganya sendiri dia itu di kisaran 24 jutaan ya guys ya. Jadi ya segitulah untuk harganya ya guys ya. Jadi kalian bisa pertimbangin sendiri untuk kameranya. Kalau misalkan kalian mau nyari referensi yang lain, kalian bisa mampir di channel gua, karena channel gua membahas tentang kamera-kameraan juga ya guys ya. Dan ya segitu dulu video dari gua. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.